Hadir semua. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, yuk kita berdoa dulu. Siapa salah satu temannya mimpin? Saiful? Saiful. Ya, ayo kita. Mari teman-teman, kita menurut perdoaan agama masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita buka lagi buku temanya, tema 7, subtema 1, pembelajaran yang kelima. Yuk dibuka. Kita buka halaman 45. Nah, 45 sudah dikeluarkan buku tulisnya. Ya, di situ ada cerita dongeng. Yang kita baca cerita dongeng nanti ya. Ada cerita dongengnya nanti di sini. Sebelum kita baca, Ibu menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Dengan mengamati dari cerita dongeng ini, kalian dapat menyebutkan tokoh yang ada di dalam cerita, dan kalian juga dapat mengetahui watak-wataknya yang ada di dalam cerita dongeng Bebek yang ini. Bebek selalu hidup rukun, yang dari halaman 45. Kemudian juga dari pembelajaran hari ini tujuannya kalian nanti dapat mengetahui tempat ibadah agama yang ada di Indonesia. Ya, bisa dibuka, kita baca ya. Bergantian. Dari yang sebelah sini dulu kita baca bergiliran. Ya, cerita dongengnya baca Sabrina. Ya, dibaca sayang. Bebek selalu hidup rukun. Bebek Ya. tidak pernah terpisah satu sama lain. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu pemimpin. Mereka terkenal sebagai makhluk yang paling rukun. Meskipun bebek sangat berisik, tidak sekalipun mereka pernah bertengkar. Ya, terus lanjut lagi. Setelah hewan Mangsa. melihat begitu kompaknya kaum bebek, awalnya ia kagum, Ya. tapi kemudian muncul niat jahat dalam hatinya. Iya. Lanjut, masih lanjut lagi. Aku akan mengadu domba mereka. Pasti ada bebek yang bisa dijadikan sebagai sumber masalah. Gumam, cepelai, saya menyeringai, jahat. Iya. Ya sudah, sambung lagi, coba Saiful lagi lanjut tentang yang dari sambungannya punya Sabrina. Ya. Mulai hari itu belai gencar mendatangi bebek yang agak terpisah dengan kawannya. Dia mulai menghasut bebek itu untuk membenci kawannya. Lihat pemimpinmu itu, dia hanya membodohi kalian agar mau mengikutinya pergi. Pergilah, ya, sambung lagi. Sambung halaman sebelahnya. Dari kawannya, atau kau akan menjadi budak pemimpinmu selamanya, ujar Cerpelai yang pandai menghasut. Namun rupanya dia bebek itu tidak mau mendengar perkataan Cerpelai. Kemudian Cerpelai mencari bebek lain dan mengatakan hal yang sama, akan tetapi lagi-lagi perkataan Cerpelai tidak dihiraukan. Begitu terus hingga tak terasa sudah semua bebek ia datangi, namun tidak ada satupun yang berhasil ia hasut. Cerpelai sudah sangat kelelahan karena sudah berjalan ke sana kemari dan terlalu banyak bicara. Ya, sekarang Ibu lanjut lagi. Hahaha, Cerpelai, kau tidak akan bisa membuat kaum bebek saling bertengkar, karena kami saling mempercayai satu sama lain.
sama lain, ucap salah satu bebek yang dihasut oleh Cerpelai. Cerpelai sangat malu. Dia tidak menyangka para bebek begitu kompak. Dia pun pergi dari permukiman bebek dan tidak pernah kembali lagi karena merasa malu. Memang benar jika ada yang mengatakan bahwa kaum bebek adalah kawanan yang paling rukun sedunia. Nah, dari cerita dongeng ini, siapa-siapa yang ada tokohnya di sini yang kita baca tadi? Tokohnya ada siapa? Ada bebek. Iya, ada bebek-bebek, ya. Apalagi? Ya, Cerpelai. Ini lihat di gambarnya ini. Ya, itu Cerpelai. Nah, gimana ini wataknya yang dua ini? Yang bebek sama Cerpelai ini bagaimana? Kalau sifat bebek tadi bagaimana? Dihasut sama si Cerpelai, tidak terpengaruh. Dia saling kompak, dia menghargai. Oh, si Cerpelai ini bagaimana? Iri sama si bebek, karena si bebek ini rukun, dia kesana kemari sama-sama. Jadi si Cerpelai ini iri, dia melihat kelompok si bebek ini. Jadi dia ingin menghasut bebek ini, katanya. Datanginya salah satu si bebek ini, tinggalkan saja pemimpinmu, katanya. Tapi bebek ini nggak mau. Datang lagi si Cerpelai ini ke tempat bebek yang lain, dihasut kembali, tapi tetap tidak mau. Yang bebek ini mereka saling menghargai dalam kelompoknya. Dia tuh rukun, nggak mau terpisah. Kemudian si Cerpelai ini merasa apa dia? Malu, dia sendiri nggak mau dia. Akhirnya apa dan cerita tadi? Cerpelai ini pergi dari permukiman bebek. Karena apa? Merasa malu. Dia merasa malu karena tidak berhasil dia menghasut. Karena iri hati itu. Nah, begitulah cerita tadi. Kemudian kalian jawab, ada pertanyaan di sini. Ya, keluarkan dulu buku tulisnya. Ya. Halaman 47 ini kita jawab. Kita jawab bersama. Assalamualaikum. Buka dulu bukunya. Nomor 1. Siapakah tokoh dalam cerita bebek yang selalu hidup rukun? Siapa tokohnya yang dalam cerita tadi? Yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ya, ada bebek dan ada Cerpelai. Ya, ada Cerpelai. Ya, ditulis ya di bukunya. Kemudian yang nomor 2-nya. Ya, diingat, ditulis ya. Cerpelai ingin membuktikan bahwa bebek adalah apa, Bina? Dibaca ceritanya kembali. Hah? Bebek apa tadi katanya? Yang nomor 2-nya dibaca dulu pertanyaannya itu, nomor 2. Ya? Selamanya hujan. Dia ingin apa? Membuktikan apa? Pandai menghasut. Dia itu ingin membuktikan bahwa si bebek ini makhluk paling rukun. Ya, nomor 3 lagi. Ditulis di jawabannya ya. Nomor 3, dibaca soalnya Bina. Ya, soal nomor 3 apa pertanyaannya? Namun rupanya Sini pintar, nomor 3. Cerpelai menghasut bebek agar meninggalkan Ya, meninggalkan apa? pemimpinnya. Iya, meninggalkan pemimpinnya. Itu jawaban nomor 3. Ditulis ya nanti di bukunya, di buku latihan. Kemudian nomor 4, baca lagi full. Bebek tidak mau bertengkar karena mereka saling menghargai. Iya, saling menghargai, tidak mau dia bertengkar. Betul sekali jawabannya. Coba lagi Sapari nomor 5-nya. Baca. Cerpelai tidak menyangka jika bebek begitu apa? Oh, kompak. iya, betul, begitu kompak tadi dia. Tidak menyangka nih si Cerpelai tadi ceritanya. Ya, nomor 6 lagi. Membaca, Cerpelai tidak pernah pergi ke permukiman bebek karena iya, betul, karena malu. Iya, betul dia Prabu. Ya, itu jawabannya ya. Pintar semua. Ya, ditulis nanti di bukunya lagi. Karena malu dia. Ya, jangan ditiru ya seperti Cerpelai tadi yang punya sifat iri hati, sifatnya jahat, suka menghasut. Jangan ditiru seperti itu ya. Kita tiru seperti bebek. Iya. Mereka rukun.
kasus. Ya, kemudian selanjutnya kita kembali lagi ke permainan yang pernah kita praktekkan minggu lalu, yaitu permainan taktik hore. Berarti kelompok 3 warnanya ungu lagi ya. Ibu tempel. Ada berapa nih ungu? Nah, ya, yang ungunya nih udah 2 ngumpulin. Ini sudah kelompok 3 kembali lagi ke Kelompok 1. iya, putar lagi kelompok 1 lagi, pilih mana lagi ketuanya? 6. Nomor 6. Iya. Dibaca kembali. Terus jawab ya. Tempat beribadah umat Konghucu adalah? Kelenteng. Oh iya, betul. Pintar, Dina. Berarti ibu beri tanda bintangnya biru. Ya, siap-siap lagi untuk nomor 2 lagi ya. Setelah kelompok 1 kan kembali lagi ke kelompok 2. Ya, ini punya kelompok 1. Nah, biru kan? Dilihat. Biru ada 2, ungu ada 2, hijaunya 1. Nah, sekarang giliran kelompok 2, ayo ketuanya, Ipong. Nomor 3. Nomor 3. Iya. Setiap tanggal 25 Desember, Dinda dan keluarganya merayakan Natal. Hal itu karena Dinda dan keluarganya beragama Kristen. Oh iya, betul. Jawab oleh kelompok 2. Ini kelompok 2 warna yang bintangnya warna hijau. Ada berapa nih sama? Berarti ya setelah kelompok 2 ini giliran kelompok 3 lagi. Iya. Di sini ya. Bintangnya yang hijau ada 2. Kemudian yang warna ungu ini juga ada 2, warna biru juga ada 2. Nah, setelah kelompok 2 berarti ada 1 lagi pertanyaan sisanya nih. Nanti siapa bintang yang paling banyak mengumpulkan itu nanti yang pemenangnya. Setelah kelompok 2 giliran kelompok 3. Ya, ini tadi kan sudah dijawab kelompok 2. Ayo terakhir ya. Tidak ada pilihan nih. Giliran kelompok 3. Kalau dia bisa jawab kelompok 3 ini ungu. Nah, kebetulan juga dia naiknya ke atas yang nomor 2 ini. Dan juga nggak bisa jawab bintang paling banyak. Setiap hari Jumat, Bayu diajak ayahnya sholat Jumatan di masjid. Bayu dan ayahnya beragama Islam. Iya, betul. Berarti ungu lagi nih. Nah, tapi pertanyaannya udah habis. Siapa nih kira-kira banyak bintangnya? Kelompok 3. Nah, itu kelompok 3 pemenangnya. Bintangnya coba kita lihat dulu. Yang ungunya 1, 2, 3. Kebetulan juga tersusun. Dia juga yang paling banyak. Berarti itu pemenangnya adalah kelompok 3. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Iya. Permainan untuk hari ini, taktik hore ini udah selesai. Nah, sekarang Ibu tanya, dari pelajaran kita hari ini, apa yang dapat kalian ingat, apa yang dapat kalian pelajari? Dari pertama tadi, dari cerita dongeng bebek tadi, dengan permainan taktik hore ini, apa yang dapat kalian pelajari? Menjawab. Dari cerita dongeng bebek solid rukun, apa yang dapat dipelajari? Dengan permainan ini. Kalian dapat meniru dari cerita dongeng tadi yang sifat bebek yang baik. Jangan meniru si cerpelai tadi yang jahat, yang iri hati. Jadi yang kalian tiru adalah yang dari cerita dongeng si bebek yang baik. Dia selalu kompak, saling menghargai satu sama lain. Nah, kemudian juga dari permainan ini tadi, apa yang dapat kalian pelajari? Kalian dapat mengetahui tentang cerita dongeng. ya, tentang cerita dongeng tadi juga. Kemudian kalian dapat mengetahui nama-nama tempat ibadah, ya, tempat ibadah di Indonesia ya. Nah, semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat dan kalian juga ibu pesan rajin
belajar membaca. Ya, baik di sekolah maupun di rumah. Ya, nanti untuk pemenangnya Ibu beri hadiah ya. Ya. Untuk pelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ya, Ibu ucapkan selamat Pak.